Shalom, selamat pagi. Sudah sarapan? Oh belum ya, nanti bisa sarapan ya, haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari senggol kanan kiri saudara, katakan ojo turu lu ya. Ya, jangan tidur ya. Dari atas kelihatan yang mulai angop-angop ya, mulai sliver-sliver ya. Memang kursinya enak, udaranya dingin. Wah ini kalau tidur enak, tapi saudara jangan tidur di dalam roh ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk di minggu pertama di bulan Mei. Waktu begitu cepat tanpa terasa, ini sudah seperempat ya dari tahun 2024, lebih seperempat lebih, dan setengah ya, hampir setengah daripada tahun 2024. Dan di bulan Mei kita belajar tentang mengalami Roh Kudus. Karena minggu depan, Kamis depan ada kenaikan Yesus Kristus. Dan setelah kenaikan Yesus Kristus ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus disebut Pentakosta. Dicurahkannya Roh Kudus bagi saudara dan saya. Nah, sebelum kita belajar tentang Roh Kudus, tema hari ini adalah mengenal Roh Kudus. Saya mau bersaksi beberapa hal, ada 4 hal yang mau saya saksikan. Saya bersyukur Tuhan pakai gereja kita untuk menyatakan mujizat-mujizatnya, baik mujizat kesembuhan, mujizat finansial, dan mujizat karakter apapun terjadi di tempat ini. Saya mau bagikan 4 kesaksian. Dan setiap hari minimal 1 kesaksian saya dengar, saya dapat dari WA saya. Yang pertama saudara, ada seorang ibu yang bernama Ibu Ratnariati. Ibu Ratnariati ada miom dalam tubuhnya. Dia ikut Yestora Revival pada saat 30 Januari 2024. Dia minta didoakan saudara, dan saya doakan. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat videonya, Ibu Ratnariati, kesaksian Ibu Ratnariati. Kita lihat sama-sama. Ibu Ratnariati, shalom, tolong doakan saya yang ada miom di rahim. Dalam nama Yesus, miom itu bisa lenyap dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menganggap miom itu. Dan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah ini 30 Januari 2004. Saudara bisa lihat ada buktinya. Ada kolom komentarnya, dan ini kesaksiannya. Boleh di pause di sini, ditahan di sini, saya akan bacakan. 30 Januari waktu itu Pastor Joel mendoakan, juga ibadah mujizat Pak Samuel mendoakan, tanggal 19 Februari 2024. Saya mengalami kesakitan yang luar biasa, seperti orang mau melahirkan. Saya pasrah dan hanya mengandalkan Tuhan. Mau ke dokter saya tidak kuat jalan. Puji Tuhan ternyata Tuhan yang mengadakan mujizat, dan Tuhan yang mengoperasi miom saya. Akhirnya miom saya keluar sendiri, dan pendarahan mulai berkurang, dan berhenti sampai sekarang. Dan kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus, Dia penyembuh, Dia dokter segala dokter, Dia tabib segala tabib. Luar biasa saudara. Saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Saya kalau sakit juga saya periksa ke dokter. Tetapi kesembuhan itu dari 3 cara. Yang pertama, dari Tuhan secara langsung, ilahi. Secara ilahi, secara adi kodrati. Yang kedua, melalui hamba Tuhan. Saya beberapa kali saya mendoakan, ada yang langsung sembuh, ada yang besok baru sembuh, ada yang minggu depan, ada yang bulan depan. Semua tepat pada waktu Tuhan. Dan yang ketiga, ada yang melalui dokter. Tim medis, obat-obatan, semua Tuhan pakai medianya. Jadi di balik itu semua Tuhan bekerja. Saudara lihat di Alkitab, ada orang yang buta dan Tuhan Yesus sembuhkan pakai apa? Mohon maaf, pakai air liurnya. Di tanah, terus ditempelkan di matanya dan sembuh, bisa melihat. Nah saudara, hari ini saya percaya mujizat masih terjadi, dan yang percaya katakan amin. Yang kedua, kesaksian mujizat finansial. Saya dihubungi oleh seseorang, tidak mau disebut namanya, disamarkan identitasnya. Dia sebelum lebaran, kemarin lebaran ya, dia bekerja di bidang bakery, pengusaha bakery, dia siapkan hampers, 400, modalnya 400 buah daripada hampers. Dia siap-siap untuk panen di lebaran, tetapi ternyata apa yang sudah dipikirkan di luar daripada pikirannya, di luar dari prediksinya. Tidak ada satupun yang menghubungi untuk memesan hampersnya. Dia udah khawatir, cemas, modal sudah dikeluarkan, uang sudah jadi barang, bagaimana, apa yang harus terjadi, bagaimana selanjutnya. Dia datang di ibadah mujizat, saudara kita ada namanya ibadah mujizat, ibadah yang memang khusus sakit jasmani,
sakit rohani, punya masalah finansial, punya masalah apapun dalam hidup, saudara bisa datang jam 3 sore. Dan pada saat itu, dia datang di ibadah mujizat saudara. Waktu itu saya yang khotbah, saya berdoa, saya berkhotbah tentang percaya kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Dia maju ke depan, altar call, saya tidak tahu siapa orangnya, dia hanya sebut dia maju ke depan. Saya tumpang tangan, tiba-tiba di dalam pikirannya dia berkata, dia dapat pesan dari Tuhan, kamu akan kuberkati usahamu. Dan saudara tahu, tidak tunggu malam, dia keluar dari pintu gereja, WA-nya berbunyi, dan saudara tahu, ada orang pesan hampersnya berapa Bapak Ibu? 700 buah, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi balik modal bahkan ratusan kali lipat dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini saudara dan saya, kita orang percaya tidak ada yang mustahil dan semuanya menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, saya pernah ceritakan kesaksian ini tetapi ternyata ada kelanjutannya. Jadi tahun lalu ada seseorang jemaat di tempat ini dan namanya minta disamarkan. Dia bilang waktu itu dia dengar khotbah saya tentang kalau doa harus spesifik. Saudara minta apa? Tulis dengan jelas. Dan waktu itu dia rindu pulang kampung karena dia dari Papua. Dia di Malang kuliah. Dan waktu itu dia bilang, Tuhan saya mau pulang tapi tiketnya mahal. PP 8 juta, sekali berangkat 4 juta. Tetapi dia tulis dengan jelas, saya mau pulang dan saya mau pergi. Karena kalau cuma nulis pulang, ya cuma pulang aja, berarti nggak pergi, nggak kembali, betul? Tapi harus jelas pulang dan pergi. Saudara tahu, tiba-tiba dia dihubungi oleh temannya, gimana kabarmu? Baik, ayo kita main ke minimarket. Jadi ke sebuah minimarket yang ada ATM-nya. Dan ketika ke minimarket yang ada ATM-nya, dia ditanya, kamu mau pulang kampung dah? Mau pulang kampung kah? Ya, saya mau pulang kampung. Butuh berapa? 8 juta. Ditransfer Bapak Ibu 8 juta. Dia pulang dan kembali ke Malang. Dan saudara tahu apa yang kelanjutannya? Setelah dia lulus kuliah, dia cari kerja. Dia tulis lagi, Tuhan saya mau bekerja di tempat ini. Dan ada syarat administratif yang harus dia tunaikan, harus dilunasi, yaitu sekitar 700 ribu. Dan saudara tahu kemarin apa yang terjadi. Saya di WA dan saya melihat Tuhan ajaib. Ada orang berkati tepat 700 ribu. Dan hari ini dia sudah bekerja memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sungguh alangkah indahnya kita hidup di dalam Tuhan. Mengalami hal-hal yang ajaib. Mujizat itu bukan hal yang luar biasa. Itu hal biasa bagi orang percaya. Dan kesaksian yang terakhir, beberapa minggu lalu, saya mendapatkan impresi dari Roh Kudus. Nanti kita akan belajar tentang Roh Kudus. Saya bilang saya nggak tahu siapa orangnya, datang kakinya nggak enak, jalannya sakit, dan boleh maju ke depan. Dan nanti saya akan doakan dan Tuhan sembuhkan. Kita lihat videonya, kesaksian Stephen Potalangi. Saudara tetap berdoa, sebentar saya akan membuka altar. Sebelum altar dibuka, saudara tetap doa. Saya tidak tahu siapa yang hadir sore hari, tapi engkau mengalami sakit di lututmu, engkau berjalan kurang nyaman, engkau berjalan tidak enak, tetapi hari Tuhan mau sembuhkan engkau. Dan kalau ada orangnya nanti kau boleh maju ke depan, saya akan berdoa, Tuhan akan sembuhkan engkau. Engkau akan berjalan dengan nyaman, engkau akan berjalan dengan seperti sedia kala. Saya tidak tahu apa penyebab kaki itu sakit, tetapi yang pasti lututnya nggak nyaman, lututnya nggak enak. Tapi nanti saudara siapapun itu saya nggak tahu siapa Anda, tapi saudara boleh maju ke depan, saya akan berdoa bagi saudara. Oh Rabakaya Ralabasyadala, tetap berdoa. Masih ada dalam hidupku, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu, ku percaya. Ini kejadian 2 minggu lalu dan minggu lalu yang lututnya sakit ini ya, Alvin ya? Alvin sama Steven. Gimana, udah enakan ya? Udah enakan, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu namanya impresi Roh Kudus, saudara. Saya tidak tahu, hanya Roh Kudus sampaikan dan ternyata dari pelayan. Jadi bukan hanya jemaat Tuhan mengalami mujizat, tapi pelayan Tuhan juga mengalami mujizat. Amin. Kita boleh sekali kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tadi langsung maju saya lihat dan betul ternyata lutut ya. Saya boleh undang Stephen, boleh maju. Ini minggu lalu dia bersaksi, kita kasih saudara. tangan buat kemuliaan Tuhan. Stephen boleh saksikan apa yang dialami minggu lalu, ya. Selamat sore, Goyer. Iya.
Shalom untuk Bapak Ibu guru dan juga guru. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Karena deg-degan dia ya. Maaf gue panik. Hati yang gembira, obat yang manjur, saudara. Tepat minggu lalu di ibadah ke-4 ya gue ya. Iya, mujizat. Jam berapa ini? Jam 3. Jam 3 ya. Waktu itu saya bertugas di multimedia bagian lighting. Ya. Nah, waktu perjalanan itu jujur perjalanan menuju gereja itu kaki saya udah nggak nyaman. Ya. Udah cenut-cenut. Padahal ini luka udah lama, yaitu waktu kelas 3 SMA basket. Ya, ya. Kena cedera lutut ligamen sobek. Otomatis nggak bisa bermain basket lagi dan kemungkinan dokter bilang ini kemungkinan ACL. Mimpi-mimpimu olahraga udah nggak bisa lah. Nah, sekian lama waktu kok makin kesini cenut-cenutnya nggak nyaman, dibawa jalan nggak nyaman. Akhirnya waktu perjalanan ke gereja, waktu nyetir mobil, Tuhan ini kenapa? Kok waktu mau pelayanan ada aja keresahan, kesulitan. Nah, akhirnya waktu mulainya altar call, Koyel ngomong tersebut dan saya merasa ada panggilan. Nggak usah takut, ini udah jalannya Tuhan. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan dan Tuhan akan menyembuhkannya. Nah, akhirnya waktu maju, Koyel tumpang tangan dan puji Tuhan sekarang lutut dan kaki bisa berjalan dengan normal dan sehat kembali. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, videonya boleh dimatikan videonya. Maaf tadi agak panik. Iya, puji Tuhan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kalau tadi Stephen kakinya cenat-cenut, mungkin ada yang hari ini hatinya cenat-cenut. Nah, kalau itu ya cari jodoh. Haleluya. Iya, saudara, kita bersyukur Tuhan baik. Kita akan belajar tentang Roh Kudus, saudara. Zaman ini terus bergerak maju. Hari tadi pagi saya ciptakan 4 lagu menggunakan aplikasi AI, Bapak Ibu Saudara. Saya akan setelkan 1 lagu. Tahu AI? Atau tulisannya AI, tapi bukan AI susu ya. Tapi maksudnya Artificial Intelligence. Saya nulis lagu rohani pakai Artificial Intelligence. Nanti sebentar saya akan setelkan. Nah saudara, zaman itu bergerak. Kalau di sini saya melihat ada Bapak Ibu ya, yang mungkin pacaran di era tahun 80-an. Pasti beda caranya dengan yang tahun milenial. Kalau sekarang nyatakan cinta lewat WhatsApp, betul? Kalau dulu, kalau rindu gimana nyatakannya? Saya tanya gimana? Kalau dulu, zaman dulu, Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat burung. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Ini anak zaman sekarang, opo kok nggak ngerti ya. Lah, beda zaman ya. Nah tetapi sekarang ada teknologi namanya Artificial Intelligence. Bisa bikin lagu, saya akan setel ya. Kita dengarkan, saya bikin lagu namanya Mujizat Pasti Terjadi. Saudara akan tercengang. Ini suaranya, suara perempuan, tapi itu dari programnya. Saya setelkan ya. Ku percaya dan ku tak ragu, tidak ada yang mustahil. Selama ku berharap di dalam Yesus, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Yesus yang ku percaya, mujizat pasti terjadi. Haleluya, teknologi bisa Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan saudara, teknologi itu seperti pisau. Saudara bisa pakai itu untuk apa? Motong buah. Tapi saudara juga bisa pakai itu untuk nusuk orang. Ini sudah zaman canggih saudara. Saudara foto, saudara bisa dibikinkan video gerak-gerak. Pernah lihat itu di TikTok? Itu AI. Zaman ini sudah canggih, tapi kita ributnya masih timun itu sayur apa buah. Ya toh. Katanya kalau buah yang ada bijinya, lah cabe. Jadi zaman udah canggih saudara. Buah itu ada bijinya, betul? Bengkoang. Nah,
kita sih ribut, timun tomat itu buah apa sayur, bengkoang buah apa sayur. Tapi lihat saudara, saya ketik, saya bikin ini cuma 2 menit. Mujizat pasti terjadi saudara. Saya bikin 4 lagu, ini ada, saya setelkan lagi lagu yang kedua. Nanti kita akan belajar. Karena Roh Kudus itu juga tidak lekang oleh waktu. Karena teknologi tambah canggih, tambah maju. Saya ada buat lagu era-era jadul atau gospel. Ya. Aku percaya tidak ada yang mustahil selama ku berharap dan percaya kepada Yesus. Yesus sanggup, Dia sanggup mengadakan mujizat, mujizat masih terjadi. Bayangkan saudara, kita bisa pakai semua media untuk memuliakan nama Tuhan. Baru ngerti kan saudara? Saudara, orang tua yang anaknya sudah dilengkapi gadget, cek ya. Kalau ada tele apa itu? Tele apa namanya? Telegram, hati-hati. Kalau ada program-program, hati-hati. Orang tua tetap punya hak atas HP anaknya. Jangan sampai anak Anda dimuridkan AI, tapi AI yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ini alat media. Ya, sama seperti uang. Firman Tuhan katakan uang apa? Mamon. Mamon adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Kalau saudara jadikan uang itu hamba, bisa berkati orang, bisa modali orang, bisa nolong orang, bisa ngasih makan orang. Tapi kalau saudara jadikan uang itu tuan, Anda nggak habis-habisnya ngejar uang. Terus ngejar uang, terus ngejar uang. Dan nggak bisa menikmati uangnya. Uangnya banyak, tapi nggak bisa menikmati. Saya kenal orang hartanya miliaran, tapi di rumah sakit. Nggak bisa dinikmati. Tapi ada orang yang tidak punya miliaran, tapi bisa menikmati hidup. Dan hari ini kita bisa menikmati hidup, karena kita punya Roh Kudus yang percaya, katakan amin. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kita mengenal Allah Tritunggal, menyembah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang satu yang tidak terpisahkan. Dan semuanya sejajar, bukan Bapa lebih tinggi dari Yesus, Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus, tidak. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari kita mau belajar tentang Roh Kudus. Ada satu lagu yang saya suka waktu masa saya kecil, dan saya percaya saudara tahu lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Luar biasa Allah kita. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Allah Tritunggal. Ada beberapa simbol daripada Roh Kudus. Yang pertama api, lidah-lidah api. Yang kedua angin, hembusan angin. Yang ketiga minyak, urapan. Yang keempat burung merpati. Ketika Yesus dibaptis, pertemuan Tritunggal, Bapa dalam suara, Putra dalam Yesus, dan burung merpati yaitu Roh Kudus. Air mentahirkan, menyucikan, menguduskan. Materai, dimeteraikan. Saudara tahu kalau ada materai berarti legal, ada hukumnya. Kita dimeteraikan dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Dan yang ketujuh ada anggur dalam kehidupan kita. Itu adalah simbol Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintah Yesus. Ayat yang ke-16. Yesus akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos yang lain, supaya
Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran, Parakletos. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara pernah dengar ayat Alkitab yang berkata, tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Pernah dengar? Itulah penggenapannya. Ketika kita percaya Yesus, seketika itu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Lanjut, ayat yang ke-25, kita lompat ke ayat 25. Semuanya itu Yesus katakan kepada murid-murid dan kepada kita semua. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Parakletos, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, dan akan mengatakan, mengajarkan, mengingatkan, mengajarkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini janji. Janji Allah yang dijanjikan bagi setiap kita. Dia penolong, dia penghibur, dia pengajar, dan dia pembela. Saudara tahu kenapa dia disebut advocate, pembela, pengacara? Kenapa? Karena iblis suka mendakwa kita. Pak, jangan pelayanan Pak. Dulu kan pernah ABC sampai Z. Bu, jangan pelayanan Bu. Jangan ke gereja, nggak layak Bu. Tapi Roh Kudus yang membela kita. Iblis pendakwa, Roh Kudus pembela. Jadi Roh Kudus yang memberi kita hidup, memberi kita kekuatan supaya kita hidup dalam kekuatan. Roh Kudus yang menuntun kita, mengajar kita, dan Roh Kudus yang membela kita. Dia pembela kita. Dia advocate atau advokat dia. Karena iblis adalah pendakwa. Saudara, masa lalu gak pernah kita bisa putar lagi saudara. Yang lalu biarlah berlalu. Dan yang kita menatap ke masa depan, yang percaya katakan amin. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita percaya Yesus, seketika itu kita memiliki Roh Kudus. Pertanyaan, Pak, Roh Kudus bisa tinggal dari kita gak? Bisa pergi dari kita gak? Jawabannya tidak bisa. Dia tinggal di dalam kita, tapi kita bisa buat dia pasif. Contohnya, kita tidak dengarkan apa kata Roh Kudus. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Akhirnya apa? Ya kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam tidak benar. Saya pernah berjumpa dengan seorang sales, saudara. Dia dulu adalah orang percaya. Dia dulu adalah orang Kristen. Waktu dia datang ke rumah saya, dia lihat ada stiker Betani Yestoya. Loh, gereja Pak? Iya. Dulu saya Kristen Pak, tapi saya karena nikah saya tinggalkan Yesus. Dia sedih, saya tahu. Karena di dalam hatinya diingatkan lagi cinta mula-mula, kasih mula-mula dengan Yesus. Dan itu tidak bisa saudara dilepas. Karena kalau kita di dalam Yesus, cinta mula-mula itu harus dikembalikan saudara. Nah saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Mari sama-sama kita melihat Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Dia mengajarkan segala kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang selanjutnya, 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Inilah yang disebut namanya revelasi dan iluminasi. Saudara masih baca Alkitab, amin? Alkitab saudara baca teks, betul ya? Koran juga teks. Tapi kenapa kalau saudara baca Alkitab bisa ngantuk, bisa males, tapi baca koran kok enggak? Sama-sama teks loh. Karena apa? Kita baca firman, kita butuh iluminasi Roh Kudus. Caranya gimana? Tuhan, aku mau baca Alkitab, Roh Kudus, pimpin, penuhi, berikan hikmat, revelasi, pewahyuan, iluminasi agar aku mengerti firman. Saudara pasti akan ngerti firman. Tapi kalau saudara baca firman nggak baca, seringnya ya kita baca Alkitab itu diajak ngomong nyaut, ya kan? Lagi baca kitab Yohanes gitu. Pak, makan apa Pak? Nasi goreng, gitu ya. Baca lagi, tetapi Yesus berkata, Pak minum apa? Kopi loh, Yesus berkata kopi, gitu ya. Nah, karena baca Alkitab diajak ngomong nyaut, tapi kalau baca koran,
Kenapa misalnya kita diintervensi nggak mau? Pak ini apa Pak, minumnya Pak? Saya tahu, saya baca koran ini loh. Baca koran nggak mau diganggu, tapi Alkitab senang diganggu. Itulah namanya peperangan rohani. Karena kalau saudara dengar firman, kalau saudara melakukan firman, iblis nggak suka. Saudara, nanti beberapa waktu saya akan khotbah tentang 4 jenis tanah. Tanah yang pertama ini yang paling bahaya. Datang ke gereja, tapi firmannya diambil oleh iblis. Contohnya apa? Main HP di gereja, tidur di gereja, makan di gereja. Terus saudara dengarkan firman gimana? Lah kalau saudara nggak dengarkan firman, terus gimana melakukan firman? Saya kalau khotbah tegas, keras, dan daging saudara. Karena hanya firman yang bisa merubah hidup, yang percaya katakan amin. Dengerin firman hanya 30 menit saudara. Nonton movie 2 jam kok bisa, firman setengah jam kok susah. Ini penting saudara. Karena firman yang bisa merubah. Saudara sering nemukan nggak orang ke gereja rajin, tapi nggak berubah-berubah hidupnya, stuck hidupnya, gitu terus hidupnya. Kenapa? Karena nggak melakukan firman. Hanya datang ke gereja untuk apa? Absen, presensi. Nggak bisa. Roh Kudus yang akan menuntun dan mengajar kita supaya hidup kita bisa berubah. Yang jahat jadi baik, yang suka bohong jadi jujur, yang kasar jadi nggak kasar, jadi lunak. Iya. Saudara jangan heran, makanya kenapa orang ke gereja? Ya itu tadi, kok saya senang meso, karena apa? Nggak melakukan firman. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita. Ini betul-betul loh saudara. Saya dimanapun kalau saya ke gereja, saya pasti HP saya taruh, saya simpan. Kecuali kalau saya ada koordinasi dengan pelayan-pelayan, tapi saya dengarkan firman. Kenapa? Karena saya perlu firman, walaupun saya pengkhotbah, saya perlu dengar firman. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Instagram, TikTok itu masih bisa nanti. Masih bisa di rumah. Tapi ini waktu yang penting untuk saudara dengar firman. Karena firman adalah Allah, yang percaya katakan amin. Karena logos adalah theos. Saudara perhatikan ya. Sebab itu jangan heran. Itu 4 jenis tanah. Tanah pertama yang saya tadi sudah kasih tahu. Yaitu tadi. Ke gereja ya cuman pengen tiduran aja. Ke gereja ya cuman ini aja. Ya rugi saudara. Ya rugi dong. Yang benar aja rugi dong. Tetapi saudara, doa saya. Saudara dengarkan firman. Gak usah keluar di tempat duduk saudara. Saudara ngalami pertolongan mujizat Tuhan, yang percaya katakan amin. Saudara ngalami paradigma yang baru. Kenapa? Karena Roh Kudus. Pak, saya kan manusia biasa. Saya juga manusia biasa. Makanya saya butuh Roh Kudus. Karena dia roh kebenaran. Pagi hari ini biarlah firman ini menguatkan saudara dan saya. Karena roh kebenaran akan membawa kita kepada setiap kebenaran, yang percaya katakan amin. Kita hidup dalam 3 suara Bapak Ibu. Yang pertama, ada namanya suara Allah, suara Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu saudara misalnya di dalam kehidupan sehari-hari ada orang jahat sama saudara, nipu uang saudara. Di dalam hati saudara misalnya, wes ampuni aja, wes ikhlaskan aja. Pernah ada suara seperti itu? Itu suara Roh Kudus. Tapi kalau di dalam hatinya carien, gepoen, tendangan, itu suara setan. Terus suara ketiga suara apa Pak? Suara hati nurani kita. Kita mau mengampuni atau kita mau melakukan yang jahat, saudara yang tentukan. Tapi hari ini kita mau mengikuti suaranya Roh Kudus. Pernah saudara ngalami itu di dalam hati saudara? Ya, yaitu suara Roh Kudus. Tapi kalau lama-lama kita kecilkan, ya saudara ngikuti suaranya setan terus. Saudara bukan punyanya, diambil mencuri. Ketemu uang di jalan, merasa punyanya, bakal bukan punyanya. Kalau saudara temu uang di jalan, apa yang harus Anda lakukan? Bawa ke security. Karena siapa tahu ada yang uangnya terjatuh, bukan saudara. Tuhan, Engkau melihat aku. Ini berkat-Mu aku ambil, ampuni aku ya Tuhan. Ya nggak ngono saudara. Konsepnya nggak begitu. Ya kan? Kenapa kita perlu Roh Kudus? Mari sama-sama kita melihat Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perhatikan kalimat terakhir. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan. Kalau saudara masih cabul, tidak bisa melihat Tuhan. Kalau saudara masih suka kasar, gak bisa melihat Tuhan. Bukan hanya saudara yang gak bisa melihat Tuhan.
orang lain pun tidak bisa melihat Tuhan dalam hidup saudara. Hati-hati loh saudara. Kadang-kadang kita itu pakai embel-embel Kristen. Caranya apa? Kalung salib. Tapi kasar. Di jalan meso-meso. Keserempet dikit langsung. Haleluya. Bayangkan. Terus orang gimana bisa ngelihat Tuhan? Kerja, ngutang, gak bayar, kabur, hilang. Nipu, tisani, tipu sana, tipu sini. Selingkuh. Itu kan gak kudus. Saya melihat hari ini banyak orang Kristen maunya cuma denger yang enak-enak. Gak mau denger yang menegur. Maunya cuma yang bikin tidur, yang enak, yang membuat nyaman. Enggak. Saya adalah hamba Tuhan. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang Tuhan mau ingin sampaikan bagi jemaat yang percaya, katakan amin. Ya. Sebab tanpa kekudusan, engkau gak bisa melihat Tuhan. Dan oleh Roh Kudus, engkau bisa melihat Tuhan, engkau bisa melihat Allah. Karena Roh Kudus ada pribadi Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Ini sudah akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah tunjukkan teknologi AI. Belum lagi pengajar-pengajar palsu, Kristen progresif. Saya sudah bahas di YouTube dan di Instagram saya tentang Kristen progresif. Kalau saudara mau tonton, silakan saudara cek dan tonton. Bagaimana orang bisa berkata Yesus bukan juru selamat, perbuatan baik bisa menyelamatkan, itu sesat. Karena Yesus juru selamat satu-satunya, perbuatan baik kita nggak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita di dalam kitab Yesaya dicatat seperti kain kotor, hina, najis. Kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, buat apa Yesus dicabik-cabik, dicambuk, disalib, dipaku untuk saudara dan saya? Mari kita jadi orang-orang percaya yang hidup dipenuhi dengan pimpin dengan Roh Kudus, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni Bapak Ibu Saudara. Apakah itu? Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia akan diampuni. Artinya dia menghujat Yesus, dia ngomong buruk tentang Yesus. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus dalam satu hakikat. Berarti kalau kita menentang Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah, ini akhir zaman, pada masa yang terakhir, kalau saudara tentang Roh Kudus, bahasa lainnya hujat Roh Kudus, berarti saudara sama dengan hujat Yesus, hujat Bapa, dan sudah pasti tidak ada pengampunan dan keselamatan. Karena kita ada di era Roh Kudus. Kita adalah gereja Pantai Kosta. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita punya doktrin yang pertama, dipenuhi Roh Kudus, tandanya adalah berbahasa lidah, berbahasa roh. Saudara, Pak, terus fungsinya bahasa roh apa Pak? Kapan saya akan jelaskan, tapi satu yang nyata, gedung sudah jadi 6 lantai Bapak Ibu Saudara. Itu karena kuasa firman, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Gedung 10 lantai sudah jadi 6 lantai. Itulah fungsi bahasa roh. Itulah fungsi roh yang menguatkan diri. Saudara gak main-main. Kita harus sama-sama berdoa mendukung. Ini bukan hanya tugas Bapak Gembala, bukan hanya tugas saya. Ini tugas bersama. 550 juta per apa? Minggu. Berarti satu hari berapa? 90 juta. Tetapi karena berbahasa lidah. Tetapi karena dipenuhi Roh Kudus, yang mustahil menjadi mungkin. Haleluya. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya dipimpin Roh Kudus? Anda menghasilkan buah roh. Buah roh ada berapa? 9 rasa. Jadi buah roh itu satu buah dengan 9 rasa ya. Karena dalam bahasa Inggrisnya the fruit of Holy Spirit, bukan fruits. Kalau fruits itu buah-buah. Tapi satu buah dengan 9 rasa. Contohnya, buah jeruk, kulitnya pahit, ada getirnya, ada asam, ada manis, bijinya juga pahit, jangan dimakan bijinya, ya, makan buahnya. Kulitnya juga bisa buat pengharum, betul ya, juga buat menangkal nyamuk. Ada apa saja buah roh? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Yang tahu lagu ini pasti sekolah minggu ya. Haleluya. Saudara, jangan lupa penguasaan diri. Saya tahu saudara lapar, tapi ini bukan bioskop saudara. Saya pernah lihat, saya cerita ini di Kutub Utara ya, tapi nggak tahu kalau sudah pindah ke sini. Saya khotbah makan popcorn saudara. Saya khotbah sampai nyoba dong gitu ya. Saya khotbah minum boba saudara. Coba kalau saya khotbah sambil makan steak piye saudara. Bukankah daging yang telah disobek-sobek gitu ya. Ayo saudara, penguasaan diri saudara. Kita sudah mulai menganggap tentang hal kekudusan remeh saudara. Jangan saudara. Ini rumah Tuhan. Ini tempat di mana kita bersekutu. Kenapa sih saudara perlu ibadah? Firman Tuhan katakan untuk apa? Bersekutu dengan sesama, saling menguatkan jemaat yang dikasihi Tuhan. Eklesia, eklesio, jemaat dan umat Tuhan. Mari saya mengundang worship leader dan pemain musik boleh maju ke depan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita mengenal Roh Kudus dan kita mau dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Pak, tapi saya sudah pernah melakukan ini. Sudah, yang lalu berlalu. Jangan dilakukan lagi. Beberapa waktu lalu saya didatangi oleh seseorang. Pak, kalau menurut manusia saya sudah hina. Saya sudah melakukan A, B, C, D, Z. Saya cuma bilang, kamu mau datang ke Yesus? Kamu mau dipenuhi Roh Kudus? Kamu mau dipimpin Roh Kudus? Ya, saya mau. Yang lama tutupen. Hari ini kamu jadi ciptaan baru. Kamu pandang ke depan bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau dan saya masih hidup, berarti Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Pakailah setiap oksigen nafas yang gratis ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan nunggu nanti saudara harus beli 1 liter oksigen, baru Tuhan tolong saya. Waktu oksigen gratis kemana aja Bapak Ibu? Waktu saudara tinggal gratis kemana aja? Tapi baru harus saudara beli tangki-tangki oksigen, baru saudara datang ke Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan sisa, tapi datang Tuhan dengan dalam kondisi yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan yang mau menerima kita. Dan kalau saudara sudah ditolong Tuhan, kalau saudara sudah diterima Tuhan, dan saudara sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Jangan punya pikiran seperti ini. Kan Tuhan mengampuni, saya tak enak dosa-dosa aja. Enggak, itu hyper grace. Itu menganggap kasih karunia itu murah. Kasih karunia itu enggak murah saudara. Saudara lihat di situ ada salib dulu ya. Atau saudara pakai kalung salib, lihat. Darah itu tercurah. Bilur-bilur itu tercabut dari kulitnya. Kepalanya dipasangkan mahkota berduri yang sampai... saudara, saya tidak bisa bayangkan lagi saudara. Terus kita mau seenaknya terus hidup di dalam kenajisan? Enggak. Mari hari ini kita hidup dalam kekudusan. Yang percaya katakan amin.